Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Tananda Satyani Sanjaya dengan NIM 221302102 dari program studi S1 Pendidikan Fisika dari Rombel 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi paragraf, kutipan dan daftar pustaka, penulisan karya ilmiah, dan sekaligus dengan mempresentasikan video melalui video ini. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya di sini merupakan paragraf dari latar belakang sebuah artikel pajak yang berjudul Pelatihan Perpajakan PPH Pasal 21 pada Guru dan Murid SMK 4 Negeri 4 Bandar Lampung. Nah, ini merupakan paragrafnya, di mana bentuk dari paragraf ini ialah paragraf deskriptif. Kenapa demikian? Karena paragraf ini memberikan deskripsi terkait dengan pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan badan. Nah, paragraf ini menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak, dan menjelaskan bahwa pajak penghasilan badan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Nah, paragraf ini juga menjelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda, yang dipertimbangkan berdasarkan keadaan dan kemampuan pembukuan wajib pajak. Kemudian, kalimat utamanya yaitu yang saya beri warna merah muda. Nah, karena kalimat utamanya terletak di tengah paragraf, maka ini merupakan jenis paragraf interaktif, di mana bunyi dari kalimat ini yaitu pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kutipan dari latar belakang. Dari latar belakang yang saya gunakan. Nah, terdapat dua kutipan, yaitu kutipan pertama dan kutipan kedua. Nah, keduanya ini merupakan kutipan langsung. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama, kutipan langsung itu merupakan kutipan yang dikutip secara langsung, dan kalimat-kalimat yang ditulis di dalamnya persis seperti sumber aslinya, dan tanpa mengubah atau merangkai ulang frasa-frasanya, dan dalam hal ini frasa tersebut ditampilkan persis sama seperti yang ada pada sumber aslinya. Nah, dalam kutipan ini dalam kutipan pertama berbunyi pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan yang berbeda-beda. Ini dikatakan oleh Latifah et al. Tahun 2020. Kemudian kutipan yang kedua berbunyi wajib pajak yang diterjemahkan ke dalam kemampuan membayar pajak, khususnya kemampuan pembukuannya, juga dianggap sebagai dasar utama untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, agar wajib pajak orang pribadi ini tidak ditagih berlebih, dikatakan oleh Fitri dan Antoni pada tahun 2021. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, dalam daftar pustaka harus terdapat nama pengarang atau pembuat artikel tersebut, seperti contoh daftar pustaka ini, di mana dalam contoh latar belakang yang pertama ini terdapat nama penulis, kemudian tahun, serta judulnya. Nah, contoh daftar pustaka ini sesuai dengan kutipan yang pertama. Namun di daftar pustaka
nama penulisnya lebih lengkap, ditulis semua. Kemudian pada kutipan hanya dituliskan salah satu namanya saja, namun harus disertakan kata DKK atau et al. Kemudian daftar pustaka yang kedua ini sama seperti daftar pustaka yang pertama, meliputi nama serta tahun. Kemudian kemudian daftar pustaka yang kedua ini diambil dari sebuah jurnal pengabdian masyarakat. Nah, sekian tadi presentasi mengenai materi paragraf, kutipan dan daftar pustaka, penulisan karya ilmiah, dan sekaligus dengan presentasi. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf apabila dalam presentasi kali ini terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni.